Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimana berada. Alhamdulillah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Ana dari Robi di tayangan Jundu Channel pada program-program kisah-kisah teladan atau sesuatu yang bermanfaat atau berfaedah tentunya. Sahabat Jundu dimanapun berada, siapa yang tidak ingin memiliki kenikmatan dunia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hampir semua kita ingin menikmati itu semua. Tapi tidak semua hamba-hamba Allah Ta'ala yang dapat merasakan hal itu semua. Dan kadang ketika kita ingin mencapai suatu kenikmatan atau kesuksesan, kita membutuhkan sebuah kerja keras untuk mendapatkan hal itu semua. Tapi ada juga orang yang fokus terhadap amalan akhirat, dia tidak bersusah payah untuk mendapatkan dunia. Malah dunia mengejar orang tersebut. Tapi orang-orang tersebut seperti ini langka dan banyak, hanya sebagian dari hamba-hamba Allah Ta'ala. Tapi bagi kita yang pengen zuhud, pengen benar-benar fokus, insya Allah. Dan kebanyakan dari kita orang awam adalah kurang yakin terhadap amalan akhirat atau fokus terhadap amalan akhirat. Karena kekurang keyakinan kita, tidak pede, tidak yakin, maka alhasil setengah-setengah. Kadang kita lagi benar-benar, kadang kita lagi setengah-setengah, nah gitu, ini ngetemplang. Tapi ketika orang hamba Allah Ta'ala yang benar-benar fokus terhadap amal akhirat, dahsyat semua. Ya, guru-guru Ana tuh Masya Allah, Sayyidil Wali, Ustaz Habib Alwi, dan Abdurrahman Syegab, Masya Allah, mereka semua orang yang fokus terhadap amalan akhirat. Tapi apa realita dalam kehidupan dunianya? Masya Allah, dunia ngejar beliau mereka semua. Ternyata begitu tuh mula-mula difokus ya. Dan kita kurang yakin aja, kurang yakin dan lain-lain. Video ini akan memotivasi kita untuk bekerja keras. Nah, Anda akan bicara yang normal-normal. Rate-nya itu masih awam lah. Karena kalau untuk memotivasi Anda untuk zuhud kayaknya terlalu berat ya, terlalu berat. Dan ini Anda akan membahas entengnya aja lah, yaitu realita kehidupan kita semua, yang semua kita sedang bekerja dan mencari pekerjaan atau mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ya, banyak orang ketika bekerja itu niatnya beda-beda. Makanya ada yang niatnya ini, itu, dan lain-lain. Sehingga untuk meraih pahala ada yang dapat, ada yang enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu diketahui, sebenarnya untuk bekerja, untuk mencari nafkah, apalagi untuk nafkah untuk keluarga, anak, istri, atau orang tua yang belum menikah, nah ini Masya Allah, jika kita niatkan ke situ, maka akan kita mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Al-Faqih meriwayatkan dari sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Man talabat dunya halalan," orang yang mencari harta dunia yang halal nih, nyari hanya yang halal nih, agar terpeliharanya harga diri, tidak sampai minta-minta. Jadi dia bekerja nggak mau minta-minta untuk menjaga harga dirinya nih, agar tidak meminta-minta. Dan dia untuk memberi nafkah keluarganya dan berbuat baik kepada tetangganya. Nanti ini kelak di yaumil qiyamah, wa wujuhu yaumil qiyamah kal qamari lailatul badri. Wajahnya nanti ketika dibangkitkan di yaumil qiyamah, wajahnya seperti bulan purnama. Luar biasa, Masya Allah. Dan barang siapa nih, wa man talabad dunya halalan, orang yang mencari harta dunia yang halal, dia nyari harta yang halal juga nih ya, tapi makashiron wa fakhiran wa mara'iyan, tapi dia nih untuk menghimpun harta, diperbanyak dah tuh semua hartanya. Untuk apa? Untuk bangga-banggaan, untuk kesombongan, untuk kezaliman dan lainnya yang tidak disyariatkan dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Nanti nih laki Allah Ta'ala yaumil qiyamah wa huwa alaihi ghadban. Nanti yaumil qiyamah nih dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedangkan Allah dalam keadaan marah kepadanya. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita ketika mencari rezeki atau bekerja, niat kita adalah untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana nih kita semua ketika kita bekerja untuk memberi nafkah keluarga, memberi untuk niat sedekah, untuk niat pokoknya menghimpun hartanya untuk kebaikan agama, insya Allah nanti di yaumil qiyamah wajah kita seperti bulan purnama. Niatin ke situ, insya Allah Ta'ala itu menjadi jalan pahala buat kita. Jadi kerja juga urusan dunia, tapi kita meraih pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah yang sangat menarik dari Nabi Allah Daud alaihissalam. Siapa yang tidak kenal dengan Nabi Allah Daud alaihissalam yang bisa melunakkan besi dengan tangannya? Jadi
sebelum Marvel ya, yang X-Men itu yang Magneto, yang pengendali besi dan lain-lain, ternyata kita udah ada dulu, lebih dulu hero kita, yaitu Nabi Allah Daud AS. Beliau melunakkan besi, ya, itu sebagian mukjizat dari beliau. Dan mukjizat dari Nabi Allah Daud AS juga memiliki suara yang sangat merdu. Tapi yang kita bahas di sini adalah kisah Nabi Allah Daud AS. Jadi Nabi Allah Daud AS juga bekerja. Apa kisahnya beliau bisa sampai melunakkan besi? Asal muasal dari kisahnya adalah diriwayatkan dari sanad yang Nasr Yahya. Beliau menceritakan bahwasanya Nabi Allah Daud AS suka menyamar di antara kerumunan masyarakatnya, di antara umatnya. Jadi Nabi Allah Daud suka menyamar. Ketika menyamar, beliau sering menanya tentang kelakuan umatnya, bahkan juga menanyakan tentang dirinya, tentang manajemen dan sistem pemerintahannya. Jadi Nabi Allah sering merakyat, sering menyamar bergaya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikatnya untuk menyamar menjadi manusia, yaitu malaikat Jibrilnya. Ketika sampai berupa pemuda, malaikat ini menyerupai pemuda, kemudian bertemulah dengan Nabi Allah Daud AS. Karena kebiasaan Nabi Allah Daud AS ini bertanya kepada orang yang ditemuinya, ditanyalah ini pemuda. Padahal pemuda ini adalah seorang malaikat, ya, malaikat yang menyerupai manusia. Ditanya, wahai pemuda, apa yang kau tahu tentang Daud? Maka pemuda ini menjawab, Daud adalah orang yang paling baik. Itu jawaban dari sang pemuda ini. Kemudian ditambahkan lagi, tapi Daud ini punya kelemahan. Makin penasaran Nabi Allah Daud AS, penasaran kelemahannya karena ditanya kelemahan. Kita pun juga gitu ya, biasanya manusia lumrah awam tuh ketika kita ada yang ceritain kejelekan kita penasaran siapa yang ngomong, apaan kelemahan kita, apa nih aib kita, penasaran. Nah akhirnya Nabi Allah Daud AS menanyakan kepada pemuda ini, dan dijawablah oleh pemuda ini. Jawabannya adalah Daud ini masih memakan harta Baitul Mal, yaitu punya orang muslim. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang kepada orang yang memakan hasil jerih payahnya sendiri. Ketika mendengar jawaban pemuda ini, karena benar faktanya apa adanya, Nabi Allah AS memang seperti itu. Dia masih makan dari Baitul Mal. Akhirnya pulang, Nabi Allah AS menangis sejari-jarinya, menangis. Akhirnya dia berdoa kepada Allah Ta'ala, Ya Rabb, alimni son'ata a'maluha biyadi, taghnini biha an malil muslimin. Ya Rabb, ya Allah, ya Tuhanku, tunjukilah aku agar dapat menciptakan usaha atau pekerjaan sehingga tidak lagi mengambil dari uang Baitul Mal. Akhirnya fa'allamahullahu ta'ala, akhirnya Allah Ta'ala mengajarkan Nabi Allah Daud AS di dalam surah Sabah ayat 10, wa alanna lahul hadid, kami lunakkan besi bagi Daud. Jadi Nabi Allah Daud AS diberi kekuatan oleh Allah SWT dapat melunakkan besi. Jadi Nabi Allah AS karena mampu melunakkan besi, di dalam surah Anbiya ayat 80, wa alamnahu sun'ata labus lakum lituksinakum min ba'sikum, kami tunjuki cara membuat pakaian perang dari besi agar terpelihara dari senjata musuh ketika perang. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan cara membuat pakaian perang. Nabi Daud salam akhirnya membuat tuh karyanya. Nah hasil karya ini dijual untuk kehidupan dia, untuk keluarganya. Luar biasa, Masya Allah Ta'ala. Pakaian perang yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dijual. Jadi Nabi Allah Daud AS juga mencari kehidupannya juga di dunia. Padahal dia adalah seorang nabi. Tetap dia bekerja untuk keluarganya, untuk kehidupannya, tapi tetap melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih keridhaannya. Luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu, oleh karena itu kita dianjurkan untuk bekerja dan berikhtiar untuk mencari, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat yang baik, niat-niat yang tulus, niat-niat yang ikhlas, tentunya untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah keberkahan nyata dari rezeki kita insya Allah berlimpah, dan tentunya kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita banyak macam kenikmatan yang kita dapatkan, nikmat sehat, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat harta yang berlimpah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba Allah Ta'ala yang selalu bersyukur, dan kita akan mendapatkan dan diganjarkan dan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan-kenikmatan dan anugerah darinya. Amin ya rabbal alamin. Dari Jabir Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, ma fataha rajulun ala nafsihi babun masalatin illa fatahallahu alaih babun fakri. Orang yang cara usahanya dengan cara meminta-minta kepada orang-orang, pasti Allah akan membukakan tuh pintu kefakiran, pintu kemiskinan. Wa man yasta'fi ya'fahullah.
Barang siapa yang memelihara dirinya, maka Allah akan pelihara. Wa man yastaghni yughnihullah. Barang siapa yang terima apa adanya, rezeki yang diterima, rezeki yang diterima, kekayaan yang diterima, dan selalu bersyukur pada Allah SWT, maka Allah akan mencukupi. Luar biasa, Masya Allah. Di sini kita dilarang oleh Allah SWT, jangan sampai meminta-minta, ngemis, jangan dah. Maka kalau jika sampai kita ngemis, sampai kita meminta-minta, maka Allah akan buka pintu kemiskinan. Artinya apa? Kalau dari sini kalau kita lihat, berarti orang yang selalu meminta-minta, maka dia sebenarnya pada dasarnya dia selalu miskin. Ya, dia selalu miskin. Walaupun dia memiliki harta yang berlimpah, tapi dengan sifatnya yang tercela, meminta-minta, apalagi dia udah kaya, minta-minta, ya udah, bukan pintu kemiskinan. Makna kemiskinan ini bisa diartikan banyak ya, karena realitanya memang beberapa pengemis-pengemis di Jakarta ini rata-rata kalau pulang kampung tuh rumahnya luar biasa, Masya Allah, gede-gede. Kadang bisa ngepokin tuh. Nggak berapa lama nih waktu itu viral juga tuh seorang pengemis lagi ngitung duitnya, luar biasa. Wah, banyak banget. Banyak juga yang viral kayak gitu. Artinya apa? Makna kemiskinan ini banyak. Bisa miskin iman, miskin akhlak, ya kan? Dan miskin lainnya. Sehingga dia dikategorikan miskin. Bahkan bisa dikatakan miskin hatinya. Karena di mata itu selalu terlihat sebuah kekurangan. Orang minta-minta terus, minta-minta terus. Maka sahabat Jundu dianjurkan kita semua untuk jangan sampai meminta-minta. Lebih terpelihara wibawa kita, magam derajat kita, jika kita bisa mencari rezeki dengan jerih payah kita sendiri. Jika seseorang pergi dengan seutas tali, pergi ke sebuah lembah dan mencari kayu, kemudian dijual sebuah pasar, itu lebih baik daripada ia mengemis meminta-minta, dapat ataupun tidak dapat. Udah ngemis nggak dapat, tetap hina dia. Banyak hadis yang menerangkan kehinaan orang yang meminta-minta atau pengemis. Banyak dalil dan banyak luar biasa, Masya Allah. Ya, kalam-kalam ulama juga itu semua menghinakan orang-orang yang meminta-minta. Bahkan dikatakan dalam hadis yang lain, orang yang meminta-minta sama aja dia telah memakan bara api. Maka dari situ kita dianjurkan untuk bekerja. Jangan salah, bekerja itu pun juga merupakan sunnatullah. Semua nabi, hampir semua nabi itu bekerja. Rasulullah bersabda, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pun juga berdagang, dia pedagang kain. Siapa lagi? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria pun juga sama. Zaman dulu juga Nabi Zakaria dagang kain, ya, tukang kayu lah. Kemudian siapa lagi? Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini orang luar biasa, kekayaan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapa nggak kenal cerita dengan Nabi Sulaiman alaihissalam? Hampir seluruh dunia dikuasai oleh Nabi Allah alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa usaha dari Nabi Sulaiman alaihissalam? Usahanya adalah kerajinan tangan yang dibuat dari anyaman daun kelapa. Ketika dibuat anyaman yang untuk berbelanja atau kayak kantong gitu, dianyam dengan daun kelapa, kemudian disuruh tuh pelayannya untuk dijual ke pasar. Jangan salah, para nabi pun sebelumnya juga berdagang. Nabi Muhammad SAW yang luar biasa, Masya Allah, kemuliaannya, magam derajatnya paling tinggi. Beliau pun masa mudanya pun juga mengembala kambing, ma'aish, dia mencari ma'aish, kehidupannya. Masa kita nggak mau mencari sunatullahnya? Walaupun kita berdakwah, kita pendakwah dan lain-lain, kita tetap harus punya usaha. Ini bukan tak lain kita mencari harta, akan tapi kita mengikuti jejak para nabi, jejak para aulia, jejak para sahabat, semuanya. Mereka semua punya usaha masing-masing, tapi tetap mereka semua terikat kepada hablum minallah yang sangat kuat. Sahabat Jundu dimanapun berada, ada sebuah pertanyaan yang cukup unik kepada ana, yaitu dari murid ana. Dia tanya gini, kenapa Allah Ta'ala tidak memberikan umat Islam itu kaya raya? Kalau kaya raya kan enak, kita bisa bersedekah, kita bisa membantu orang yang lemah dan lain-lain, terutama orang-orang muslim dah, dan harta itu bisa kita berikan kepada orang non muslim biar masuk Islam dan lain-lain. Ini pertanyaan cukup konyol, tapi lumayan menarik karena sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surah Asy-Syu'ara ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Innahu bi ibadihi khabirum basir. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi.
Seandainya Allah Ta'ala melapangkan rizki hamba-hambanya, pasti mereka melampaui batas. Bejat udah moralnya. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Akan tapi Allah memberinya menurut sekehendaknya. Nih, garis bawahi, sekehendaknya demi kebaikan. Innahu biibadihi khabirum basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui detail hamba-hambanya dan mengawasinya. Luar biasa, Masya Allah. Ini ayat yang luar biasa menurut Anda saya. Seandainya Allah Ta'ala memberikan langsung nih kepada hambanya nih, langsung memberikan kaya semua, karena Allah Ta'ala mengetahui hambanya, pasti mereka melampaui batas, berbuat kerusakan, berbuat larangan agama, semua dikerjain, ditebas semua. Di sini ada hikmah. Allah Ta'ala maha bijaksana menghibur hambanya dengan sebuah usaha, sehingga hambanya tidak banyak berbuat kerusakan. Jangankan tanpa usaha, ya udah usaha aja, yang udah ikhtiar aja bisa melampaui batas. Ada contoh yang menarik, yang real dan keadaan lingkungan kita sehari-hari. Contohnya, yang Anda pribadi Anda lihat dari kacamata Anda, ada orang nih, waktu lagi susah rajin ngaji. Lagi susah rajin ngaji nih. Wow, ibadah semua dikerjain. Lagi susah, dia datang hadir di majelis taklim. Istiqomah luar biasa, Masya Allah. Singkat cerita, ini orang mendapatkan kerjaan dapat kerjaan nih. Setelah dapat kerjaan, mulai dia bekerja. Awal-awal sih masih normal, masih ngaji ya kan, masih ngaji mana. Kemudian lama kelamaan nih anak kok mulai nggak kelihatan. Ketika Anda tanya, nih kemana di sana? Dan dijawab oleh temennya, katanya kerja Ustaz. Oh kerja, ya. Mulai itu kerja. Alasannya pulang malam. Ini anak kemana nih, nggak ngaji lagi? Kemudian sahabatnya, temannya jawab lagi, kecapean Ustaz. Oh kecapean. Mulai itu banyak alasan nggak ngaji. Tadinya seminggu 2 kali, mulai seminggu sekali. Mulai itu seminggu 2 minggu sekali. Mulai lama kelamaan 3 minggu sekali. Sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Pas acara doang mulai lepas, nggak datang lagi sama sekali. Dan kita lihat kehidupannya luar biasa, Masya Allah. Makin sukses sih kerjaannya, masih makin indah, makin luar biasa. Tapi udah nggak ngaji, udah mulai nggak ngaji nih anak. Akhirnya apa? Ini anak mulai itu hilang tuh amalannya satu persatu. Tadi kebiasaan ngaji, baca Quran, tadarusan atau zikir-zikiran mulai lepas, mulai berani lepas, udah kelepas. Karena udah nggak ada lagi siraman rohani dia. Udah nggak kumpul lagi sama majelis taklim, udah nggak kumpul lagi sama gurunya, udah nggak kumpul lagi sama teman-teman yang baik-baik situ. Dari waktu ke waktu Anda perhatiin, mulai itu udah hilang amalan-amalan keseharian nih, amalan-amalan yang baik-baik yang udah diajarin di majelis taklim. Mulai itu kenal teman kanan kiri, ya. Udah kenal teman kanan kiri, udah nggak ada lagi nih, udah nggak ada perisai perlindungan dia nih. Biasanya kalau orang yang hadir di majelis taklim punya guru yang ada sanadnya sampai Rasulullah, dia mendapatkan perisai. Makanya sebejat-bejatnya orang itu jangan pernah tinggalin majelis taklim. Kita yang ada di jatuh bangun kemaksiatan jangan pernah tinggalin, apalagi dia udah kerja. Justru harus kencang biar ketahuan berkahnya itu duit, ya, berkahnya gitu penghasilan, ma'ash kita, rezeki kita. Semakin kita dapat kerjaan, semakin kita dapat kenikmatan yang sementara, makin kencang kita ngaji. Tapi enggak nih, kebanyakan umumnya begitu. Udah mulai kerja, udah mulai udah mulai nggak ngaji lagi. Nah kemudian udah mulai amalannya udah lepas, mulai itu dia berani mencoba hal-hal yang dilarang sama Allah SWT. Karena circle-nya udah keren-keren deh. Circle-nya orang-orang yang nggak kenal agama. Circle-nya itu lingkungannya udah lain, bukan anak taklim lagi. Mulai itu berani bikin tato, mulai itu dia berani mabok, berani main cewek, berani dan lain-lain dah. Luar biasa, Masya Allah. Dari situ lepas lah. Itu yang kerja deh, yang usaha. Rata-rata begini nih model-modelan kita nih. Makanya beruntung yang masih istiqomah, yang masih taat, masih terus tuh ngaji sama gurunya. Insya Allah ente akan mendapatkan keberkahan nanti kelak. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ente akan mendapatkan hasilnya. Insya Allah. Tetap semangat, tetap istiqomah menuntut ilmu sama guru yang sesuai dengan sanadnya. Cari guru yang benar. Cari nih majelis taklim yang membimbing ente sampai kepada ilmu-ilmu yang dasar, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu dan lain insya Allah yang bermanfaat buat ente.
Itulah fenomena yang terjadi, yang Anda lihat. Itu yang ngaji, awalnya ngaji. Gimana yang nggak ngaji kalau ditafsir? Pakai sesuai dengan tuh ayat Asy-Syu'ara. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi. Dan di dalam ayat itu sebenarnya ada kabar gembira buat kita semua yang istiqomah. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Allah akan memberi menurut kehendaknya demi kebaikan. Anda akan kasih contoh yang ringan yang semoga antum paham. Kita kalau di perusahaan, kita kalau jadi bos nih di perusahaan, sebuah bos, kemudian kita punya karyawan. Nah, kalau ketika kita punya karyawan kan karyawan tuh macam-macam modelnya. Ada yang rajin banget dah. Kemudian kita lihat ada lagi model karyawan kita nih, ada yang males-malesan, ada yang sering bolos, ada yang attitude-nya kurang sopan dan lain-lain. Yaudah begitu dah. Timing ada suatu waktu, contohnya THR. Nah, ini bos kita nih kira-kira mau ngasih hadiah yang banyak kan yang ke siapa? Pasti kita kasih yang orangnya rajin, yang taat, yang nggak macem-macem, dan dia bikin kita seneng. Kita kasih tuh hadiah menurut kehendak kita, menurut kita senang, kita bisa kasih tuh luar biasa. Kadang kita bisa kasih lebih, dan orang yang itu kita kasih juga, tapi apa? Dikit. Kita kasih juga tetap tuh orang yang malas kita kasih, tapi tetap tuh ada catatan. Yang bonggal, yang hati itu tetap kita kasih, tapi kita lebih pasti prioritasin atau yang luar biasa kita pasti kasih gede nih orang yang rajin. Kita pasti apresiasi itu luar biasa. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menilai kita luar dalam. Lebih-lebih kita akan diberikan wa ta'ala tuh rezeki yang luas. Makna rezeki itu banyak. Bisa jadi kita udah istiqomah nih, udah ikhtiar, kita udah istiqomah, tetap ada dalam ketaatan ibadah kita. Kok hidupnya masih begini aja, larangan juga kita udah jauhin. Coba kita berpikir rezeki itu luas. Bisa jadi kita diberikan sama Allah Ta'ala anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Kita diberikan lingkungan yang baik-baik. Kita dikasih ujian Allah Ta'ala tuh gak berat-berat banget ya, enteng-enteng. Di sini kita bisa mikir. Dan ada lagi kita diberikan kesehatan yang luar biasa. Orang-orang pada sakit kita sehat, itu rezeki dari Allah Ta'ala. Dan juga ada orang diberi rezeki apa? Kelonggaran waktu. Ini luar biasa juga kelonggaran waktu ya. Orang pada sibuk dan lain-lain, dia waktunya ada aja gitu. Mau ke sono ada, mau ziarah ada, mau ada acara tuh ada. Dia waktu yang luang ini, waktu yang luang itu dia bisa manfaatin untuk ibadah dan lain-lain. Itu juga rezeki dari Allah Ta'ala. Gak semua orang punya waktu, itu juga rezeki. Kadang kita memahami sebuah rezeki hanya sebatas harta aja sih, tapi makna dari rezeki itu luas, Masya Allah. Kadang kita bisa ibadah dengan tenang, khusyuk, punya teman-teman baik, lingkungan baik, punya guru, wah luar biasa, Masya Allah. Itu karunia, itu rezeki. Tapi hidup kita masih susah, masih ya segitu-gitu aja rezeki kita. Tapi apa? Kanan kiri kita insya Allah mendukung dan lain-lain. Jadi pahamin benar-benar rezeki yang kita terima. Dan kita harus selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita diberikan, insya Allah akan diberikan ketambahan. Tetap istiqomah dari waktu ke waktu, yang apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala, tetap istiqomah. Begitu ya, tetap istiqomah, insya Allah nanti pelan-pelan Allah Ta'ala akan memperbaiki kita deh. Insya Allah pelan-pelan tuh kita akan dapatin kenikmatan berikutnya, berikutnya, hingga kepada harta benda kita akan dilimpahkan oleh Allah Ta'ala. Sampai kita siap nih untuk nerima harta benda yang semoga kita tidak melampaui batas kita, sampai ilmu agama kita tuh kuat. Pakai rata-rata tuh ya, yang aneh amatin, rata-rata guru-guru agamaan itu rasa Masya Allah harta bendanya kaya-kaya, karena memang mereka sudah siap, Allah Ta'ala udah berikan dia. Mereka semua itu guru-guru agama itu tidak melampaui batas, ilmunya udah cakep tuh luar biasa. Kayak guru-guru aneh Sayyidul Walid, Habib Alim, Termasuk tuh hartanya luar biasa, Masya Allah. Tapi kehidupan tetap sederhana. Mereka tidak memikirkan dunia, sebiasa aja, sederhana mungkin. Luar biasa, Masya Allah. Alhasil karena keilmuan yang sudah kuat, alhasil Allah Ta'ala berikan tuh anugerahnya. Dunianya dikasih juga gak bakal goyang imannya. Kalau kita kan lain nih, megang duit banyak aja kita udah lain jalannya. Megang duit aja kita udah malas dan lain-lain. Makanya mau gimana, iman kita udah rontok nih. Megang duit banyak, iman kita udah mulai goyang. Dan kan itu warisan aja kita pada berebut. Udah hilang tuh agama kita, pada berebut tentang warisan ini dan itu. Gak dipikirin tuh aturan-aturan agama ini. Kebanyakan juga begitu. Dan itulah fenomena yang terjadi di lingkungan kita sekitar itu.
Mudah-mudahan tayangan dan video ini bermanfaat buat sahabat Jundu dimanapun berada dan bisa memotivasi sahabat Jundu agar terus berikhtiar, tetap melibatkan Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana Robi, salam Jundu sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.